Saudara, kawasan Monas, Jakarta diramaikan dengan aliansi buruh menyambut Hari Buruh Sedunia atau May Day. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam puncak peringatan May Day. Presiden Prabowo tiba di kawasan Monas didampingi jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam acara itu, pimpinan 5 serikat pekerja menyampaikan aspirasi tentang perlindungan dan kesejahteraan buruh. Sementara dalam pidato, Presiden Prabowo menyampaikan 2 regulasi yang diteken untuk perlindungan awak kapal perikanan serta pengemudi ojek daring. Presiden Prabowo menghadiri peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day yang digelar di Monas, Jakarta Pusat. Kedatangan Prabowo disambut antusias para buruh yang memadati kawasan Monas. Serikat buruh yang hadir di antaranya KSPSI atau Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPMI atau Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dan KSPN atau Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara. Bendera-bendera serikat buruh berkibar di antara massa. Hadirin kami persilakan untuk duduk. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day yang digelar di Monas, Jakarta Pusat, Saudara. Kedatangan Prabowo disambut antusias para buruh yang memadati kawasan Monas. Serikat buruh yang hadir di antaranya KSPSI atau Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPMI atau Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dan KSPN atau Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara. Memperingati Hari Buruh di Kota Makassar, sejak Jumat pagi sejumlah organisasi buruh melakukan pawai di jalan-jalan Kota Makassar. Salah satunya adalah Konfederasi Serikat Nusantara Sulawesi Selatan yang berunjuk rasa di bawah jembatan layang atau flyover di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Mereka mengajukan berbagai tuntutan, salah satu dan yang utama yaitu mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur merenggut 16 nyawa perempuan. Perempuan korban jiwa kecelakaan kereta ini merupakan seorang pekerja pejuang keluarga, mulai dari guru, karyawan, hingga seorang pekerja informal. Stasiun Bekasi Timur jadi saksi bisu kecelakaan maut pada Senin malam 27 April 2026 yang merenggut 16 nyawa perempuan. Pasca kecelakaan, sejumlah penumpang pun menaruh buket bunga di Stasiun Bekasi Timur sebagai tanda duka mengenang ke-16 korban. Keluarga Nur Laila, guru SD Negeri Pejagan 11 Pulau Gebang, tak kuasa menahan tangis saat mengiringi almarhumah ke tempat peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumahnya di Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat. Sehari-hari almarhumah menggunakan KRL berangkat dan pulang bekerja. Ainia Rahmadina, karyawan Kompas TV yang juga jadi korban meninggal, juga tak pernah menyangka akan pulang ke pangkuan Sang Pencipta usai menjalankan tugasnya selama 11 tahun di Kompas TV. Tangis keluarga Ristuti Kusti Rahayu pecah saat jenazah tiba di rumah duka di Wonogiri, Jawa Tengah. Keluarga tak menyangka Ristuti jadi salah satu korban meninggal dunia dalam tragedi ini. Yang juga memilukan dalam insiden ini, ditemukan cooler bag ASI milik Tuti Anitasari yang juga jadi korban meninggal dunia. Tuti diketahui seorang karyawan yang memiliki anak berusia 1 tahun. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mendorong setiap perusahaan untuk memberikan jaminan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Saya ingin bertanya dengan Pak Menko. Tadi Pak Menko setelah keluar dari rumah mengatakan mengenai perlindungan sosial. Ini menjadi PR ke depannya, begitu kan Pak? Betul. Ini akan teknis, ke depannya akan dibahas bersama dengan lintas sektor, tapi ke depannya seperti apa untuk bisa menjamin sebenarnya untuk keamanan para pekerja itu sendiri, khususnya banyak karyawan juga yang sering menggunakan transportasi umum, begitu Pak? Betul. Jadi yang pertama
perusahaan seperti Kompas dan perusahaan-perusahaan lainnya yang komit terhadap para pekerjanya ini harus terus mendapatkan pelayanan dengan baik dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga apa yang telah dititipkan melalui perlindungan sosial ini bisa kita layani sebagai bagian integral dari pelayanan perlindungan sosial. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang belum, kita harapkan untuk segera memberikan cara-cara perlindungan yang baik seperti perusahaan yang sudah, kepesertaannya dan komitmen jangka pendek yang harus ditempuh. Yang kedua, pekerjaan berikutnya bagi pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan adalah pekerja informal yang bisa disubsidi melalui pemerintah daerah, bisa disubsidi melalui APBN, yang harus terus sebagai stimulan. Pada saatnya pekerja informal harus mandiri juga. Ini komitmen kepada pekerja dan dari buruh, seperti komitmen kita kepada momentum Hari Buruh adalah misi untuk kesejahteraan para buruh kita. Amin. Tragedi memilukan di Stasiun Bekasi Timur merenggut 16 nyawa perempuan tentu menyayat hati setiap orang. Negara pun harus hadir memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi setiap warga di transportasi umum. Tim Liputan, Kompas TV. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi kasus pembunuhan sadis 5 orang dalam satu keluarga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat kembali menyita perhatian publik. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Indramayu, terdakwa tiba-tiba histeris dan mengaku bukan pelaku utama pembunuhan tersebut.